Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik di rumah juga masih semangat kan? Kakak juga semangat di sini. Kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Kita udah lama banget ya nggak ketemu di gereja ya. Tapi kakak yakin walaupun kita cuma ketemu lewat video seperti ini, kakak yakin adik-adik masih semangat mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak yakin adik-adik juga masih semangat memuji nama Tuhan hari ini, iya nggak? Oke, kita sama-sama mau buka Alkitabnya. Kita mau buka di 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Udah ketemu adik-adik? Apa judulnya? Daud diurapi menjadi raja. Bener, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan tentang Daud saat Daud ini diangkat menjadi raja. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Penasaran apa enggak? Kalau adik-adik penasaran, ayo kita dengarkan ceritanya dulu. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja kedua. Loh, tapi waktu itu bangsa Israel sudah punya seorang raja yang bernama Saul. Tapi kenapa Tuhan mencari raja lagi? Ternyata adik-adik, Raja Saul ini tidak taat pada Tuhan. Tuhan tidak senang, jadi Tuhan mau memilih raja lain menggantikan Saul. Nah adik-adik, kalau kita tidak taat, Tuhan tidak senang. Tapi kalau kita taat, Tuhan senang. Ya sama nih kayak Raja Saul ini. Lalu Nabi Samuel ini pergi ke kota Bethlehem untuk mencari raja yang dipilih Tuhan. Di sana ia bertemu dengan Bapak Isai. Bapak Isai ini punya 8 anak laki-laki. Salah satunya ada nih yang bakal dipilih sebagai raja oleh Tuhan. Tahu nggak adik-adik yang mana? Nabi Samuel kemudian bertemu dengan ketujuh anak Isai dan berpikir, pasti salah satu di antara ketujuh anak ini ada yang dipilih oleh Tuhan sebagai seorang raja. Tapi ternyata semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Loh, kenapa? Ternyata Tuhan itu tidak melihat dari penampilannya yang gagah, dari wajahnya yang tampan. Bukan yang dilihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan itu melihat hatinya. Tapi tadi anak Bapak Isa ini ada berapa ya? Kok cuma 7? Bukannya tadi ada 8 ya? Lalu Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, oh ada, yang paling bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Kemudian Bapak Isai memanggil anaknya yang paling bungsu. Datanglah Daud, anak bungsu Bapak Isai. Ternyata adik-adik, Daudlah yang dipilih oleh Tuhan sebagai raja baru Israel. Lihat adik-adik, Tuhan tidak memilih kakak-kakaknya Daud yang lebih gagah, yang lebih tinggi. Tapi Tuhan memilih Daud, anak paling bungsu dari Bapak Isai. Apa sih yang dilihat Tuhan dari Daud ini? Hatinya adik-adik. Maka Nabi Samuel mengurapi Daud, dan sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Daud ini. Gimana sih Daud ini kok bisa dipilih Tuhan sebagai seorang raja? Adik-adik penasaran gak sih? Kakak tadi tuh waktu dengerin ceritanya tuh ya, kakak tuh berpikir kayak gini, ih Daud ini hebat banget ya, padahal dia tuh masih muda saat itu. Tapi Tuhan ini sudah memilih Daud sebagai seorang raja. Keren banget nih. Kok bisa ya? Apa sih yang dilihat Tuhan ini? Kok bisa Daud ini dipilih sebagai seorang raja? Padahal waktu itu ada Saul. Padahal waktu itu Daud ini punya punya kakak-kakak yang lebih dewasa dari dia. Tapi kok Tuhan ini memilih Daud, anak yang paling muda dari Bapak Isai, dipilih sebagai seorang raja. Padahal jadi raja itu nggak gampang ya. Tapi apa yang dilihat Tuhan dari Daud? Kita baca sama-sama ayatnya. Ada di 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Benar sekali. Tuhan ini nggak melihat dari wajahnya yang tampan. Tuhan nggak melihat dari tinggi sekali. Tuhan nggak melihat dari wajahnya yang cantik. Tuhan nggak melihat dari kekayaannya, apa yang dia punya. Tapi Tuhan itu melihat dari hati. Tuhan melihat hatinya Daud dan Tuhan memilih Daud. Kamu akan jadi raja Israel. Hati yang seperti apa sih? Hati yang taat akan perintah Tuhan. Hati yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Simpel nggak? Susah nggak? Gimana menurut adik-adik? Kalau adik-adik ingin menyenangkan hati Tuhan itu susah apa enggak? Nah, adik-adik bisa jawab sendiri. Gimana sih tiap hari adik-adik sama teman-teman adik-adik di lingkungan adik-adik, perilaku adik-adik seperti tiap hari seperti apa? Apakah adik-adik sering berdoa kepada Tuhan? Apakah adik-adik tiap hari selalu membaca firman Tuhan? Adik-adik bisa jawab. Apakah yang selama ini adik-adik lakuin, adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan? Sudah seperti Daud yang taat akan perintah Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita udah mengenal firman Tuhan kali ini. Kita sama-sama tutup Alkitabnya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Daud Tuhan, yang selalu taat akan perintah-Mu, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk setiap hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin taat, semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan bersama kakak yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.